Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebentar lagi adalah Hari Raya Idul Kurban, di sini aku akan bagikan resep memasak daging sapi, yaitu namanya daging sapi kicek. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya sampai selesai. Ini aku siapkan 500 gram daging sapi. Ini udah aku cuci bersih ya, jadinya warnanya agak sedikit pucat karena aku selalu mencuci terlebih dahulu untuk daging yang akan aku masak. Oke, selanjutnya siapkan bumbunya. Ada 5 siung bawang putih, kemudian ada 10 siung bawang merah. Ini semuanya akan aku haluskan dengan menggunakan food chopper ya. Kalau kalian tidak ada, boleh diulek aja manual. Setelah itu masukkan juga dengan 4 buah kemiri, sebaiknya disangrai terlebih dahulu, lalu 1 ruas jari jahe, kemudian 2 ruas jari kunyit. Ini sudah aku bakar ya, lalu dicuci, buang kulitnya. Selanjutnya ini ada daun salam, daun jeruk, batang serai serta lengkuas akan aku sisihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya untuk bumbu-bumbunya ini akan aku haluskan. Nah, setelah halus seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan terlebih dahulu untuk daging sapi yang sudah bersih tadi, sudah dicuci bersih ya. Siapkan wajan atau panci, kemudian masukkan untuk daging sapinya. Ini aku menggunakan daging sapi yang tanpa lemak ya. Kemudian masukkan semua untuk bumbu yang dihaluskan, lalu baluri semuanya ke dalam daging sambil agak dipijat-pijat supaya bumbunya ini bisa meresap ya. Istilahnya itu namanya marinasi. Nah, seperti ini, kurang lebih pijat-pijat 2-3 menit. Tujuannya yaitu supaya bumbunya ini bisa meresap ke dalam daging dan dagingnya juga akan cepat empuknya saat dimasak. Nah, setelah semuanya tercampur, kurang lebih ini aku pijat-pijat selama 2-3 menit. Lalu akan aku masukkan untuk bumbu yang lain, ada daun salam juga daun jeruk. Untuk daun jeruknya bagian batangnya dibuang ya. Juga serai, untuk serainya dikeprek terlebih dahulu serta lengkuas. Untuk cabai rawitnya aku sisihkan terlebih dahulu ya. Ini aku menggunakan 10 cabai rawit. Nanti masuknya terakhir saat sudah hampir matang. Oke, selanjutnya masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Diungkep gitu, jangan dibuka ya, dikasih tutup hingga dagingnya ini mengeluarkan air. Tapi terlebih dahulu akan aku tambahkan bumbu yang lain. Di sini ada 1 sendok teh ketumbar. Aku menggunakan ketumbar bubuk ya. Kalau kalian menggunakan ketumbar yang bulat, boleh diulek terlebih dahulu. Kemudian juga 1 sendok teh lada bubuk. Nah, setelah itu aduk semuanya. Kemudian tutup rapat dengan menggunakan tutup panci dan jangan dibuka tutup hingga dagingnya ini mengeluarkan air. Nah, kalau sudah keluar airnya seperti ini, biarkan air dari dagingnya ini hingga menyusut atau kering. Setelah airnya mengering seperti ini, kemudian akan aku tambahkan kembali dengan air. Ini aku menggunakan bekas bumbu yang di food chopper tadi ya, sebanyak 300 ml air. Ini fungsinya untuk melunakkan daging sapinya. Kemudian ditutup sebentar. Setelah airnya mendidih, masukkan gula jawa secukupnya. Lalu di sini juga tambahkan dengan 3 sendok makan kecap manis. Setelah itu aduk hingga tercampur rata dan ungkep lagi hingga airnya ini menyusut.
Untuk apinya jangan lupa ya, gunakan api yang sedang, cenderung kecil aja, jangan terlalu besar. Nah, untuk cabai rawitnya tidak perlu dipotong-potong ya, jadi masukkan secara utuh aja seperti ini. Jadi nanti jika ada yang suka pedas boleh memakannya langsung. Nah, kemudian tutup lagi, masak hingga airnya ini sedikit menyusut. Ini sudah menyusut banyak ya. Nah, di sini boleh diicip ya, jika kurang bumbunya boleh ditambahkan. Karena ini tadi aku belum masukkan garam, jadi sekarang aku akan tambahkan dengan garam. Di sini aku menggunakan garam sebanyak 1 sendok teh garam. Oke, setelah dagingnya sudah empuk, kemudian masukkan 60 ml santan. Jadi untuk memasukkan santannya ini terakhir ya, kalau dagingnya sudah empuk. Nah, lalu masak lagi hingga santannya ini mengering. Jangan lupa ya, terus diaduk supaya tidak gosong nanti di bagian dasarnya. Tunggu hingga santannya ini benar-benar menyusut, dan boleh dicek ya, kalau seandainya masih agak keras untuk dagingnya boleh ditambahkan air lagi sedikit supaya empuk, tapi kalau dirasa sudah cukup, sudah tidak perlu lagi ditambahkan dengan air. Oke, biarkan lagi hingga santannya ini benar-benar mengering. Nah, ini sudah hampir mengering ya. Kemudian masak lagi hingga kering seperti ini, baru setelah itu angkat, siap disajikan. Nah, oke, ini sudah mengering. Pindahkan ke wadah, siap untuk disajikan. Nah, jangan lupa ya, ditambahkan dengan brambang goreng supaya lebih crunchy dan enak nanti rasanya. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara membuat olahan daging kicik, daging sapi ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Biasanya kan kalau pas Idul Kurban itu banyak daging di rumah ya, jadi kalian bisa kreasikan dengan resep yang aku berikan ini. Demikian tadi saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.